Sekarang saya mau share kepada saudara warga negara kerajaan. Kita tahu kita mengalami testing, kita mengalami yaitu dimurnikan, disucikan seperti perak dan emas di dapur penderitaan. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Dan saudaraku, di dalam ayat yang bagian terakhir dari pasal ini, bagaimana supaya berbahagia, yaitu ayat ke-7, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya, yang kita melihat saudaraku, bagaimana supaya berbahagia itu apa? Bertekun, bersabar. Caranya adalah pertama-tama tidak nyalakan orang lain. Dalam hal ini seringkali kita dalam keadaan penderitaan, dalam ujian, kita nyalakan orang lain. Kita belajar dari nenek moyang kita Adam. Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia memberikan lalu ku makan. Bukan aku saja bersalah, semua yang lain juga bersalah. Karena itu anak-anak kecil mesti diajari tanggung jawab. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita digambarkan seperti petani. Petani itu tidak mendadak bisa menuai. Dia harus sabar, dia harus mengusir burung-burung yang mau makan, yaitu tuaiannya. Dan dia harus bekerja keras, menjaga sampai malam dan sebagainya. Karena harus menantikan kerjasama dengan alam. Dan juga dikatakan Tuhan adalah hakim. Kalau engkau sekarang difitnah, dituduh dan sebagainya, jangan khawatir. Iblis itu saudaraku dikatakan oleh Tuhan, jangan jamah tubuhnya, yang pertama. Yang kedua, sayangkan nyawanya. Ada batasnya saudara, tidak melebihi kekuatan kita. Dan Ayub bertekun dan berbahagia apa? Telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan bagaimana pada akhirnya sediakan Tuhan baginya. Bahkan disebutkan dia adalah seorang nabi. Apa itu? Promosi saudara. Dia biasa berdoa hanya untuk keluarganya. Sekarang dia berdoa untuk teman-teman yang menuduh dia. Dan ketika dia lakukan, jadi pasti saja kalau kita berdoa buat orang lain, berkat Tuhan akan datang pada kita. Kita tidak usah khawatir saudara. Orang yang selfish, tidak ada gunanya diberkati. Ayub menolong orang yang menderita, orang minta tolong. Janda, yatim piatu, orang yang dicengkram oleh orang berkuasa, dibebaskan semuanya itu. Kali Tuhan berkata, oke, I will restore you. Aku memulihkan keadaanmu. Tapi antara itu, kita membaca kitab Ayub, dia sempat mempersalahkan Tuhan. Dia sempat mengatakan panahnya Tuhan menusuk ke dalam livernya. Mengatakan sepada itu semua dilakukan oleh iblis. Tetapi puji nama Tuhan, akhirnya dia berkata, aku tutup mulutku. Aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Ketika dia berdoa buat orang-orang yang menyerangnya. Hari-hari ini mungkin saudara salah mengerti. Katanya Kristen kok menderita. Sungguh-sungguh dengan Tuhan percuma. Tenang saja. Tetap bertekun. Dan Ayub yang adalah pengusaha biasa disebutkan. Yaitu ketekunan seorang nabi. Dan luar biasa bukan? Ya. Jadi saudara yang kasih caranya cuma satu. Yaitu bertekun. Ada lagu zaman dulu yang tekun untuk bisa mencapai tujuan ya. Jadi dalam hal ini di dalam huruf Chinese itu adalah knife in the heart. Seperti pisau di dalam hati dan saudara harus pegang kuat-kuat. Memang sakit, tetapi itu yang saudara tetap lakukan. Bertekun dalam penderitaan. Ketika kau bertekun dan percaya Tuhan akan memulihkan, keadaanmu akan jauh lebih baik sebelum kau mengalami testing. Ini caranya untuk hadapi saudaraku, yaitu testing ini. Bukan testing aja, refining. Begitu keluar, Ayub bukan jadi Ayub yang sama. Saya memberikan contoh yang paling hebat salah satu hari ini. Adalah Pastor Kong Hee dari Singapura, City Harvest. Dia setiap hari harus ngepel lantai 5 kali. Sebab yang bersama dia 7 orang lain itu semuanya harus sembahyang 5 kali sehari. Dan dia lakukan itu di tengah cemoohan, di tengah kata-kata, di situ dia sadar banyak kekurangannya. Dan dia keluar lebih murni dari dulu. Salut Kong Hee, God bless you. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Ya, ada sukacita. Ini hawa-hawa liburan, jadi sukacitanya mungkin berkali-kali lipat lebih banyak ya Bapak Ibu. Ya. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau rasakan dan nikmati bersama-sama hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau
katakan bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan kita, Dia yang terus menopang hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih setia Tuhan yang sungguh melimpah, tak pernah berubah dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami ingin menikmati akan hadirat Tuhan, kami ingin menyembah satu-satunya pribadi yang setia, satu-satunya pribadi yang menopang kami, satu-satunya pribadi yang menjadi perisai dalam hidup kami. Meskipun kami melewati badai Tuhan, kami tetap berdiri teguh. Meskipun di dalam tekanan kami tetap bertahan, karena Kau Tuhan yang memampukan kami, Kau Tuhan yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, Kaulah perisai hidup kami. Amin. Kita mau sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa kami. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan, amin, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami kan bertahan Tuhan, kami tak tergoyahkan Tuhan.
hatimu. Di tengah badai dengan kekuatan Yang Kau berikan pada kami Tuhan. yang Kau berikan, sampai kapanpun Kau kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami bertahan Tuhan. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, kami mau berdiri di tengah badai Tuhan. Di tengah badai, Angkat tanganmu. dengan kekuatan Hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan kami yang mampu. Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, yes Tuhan, Di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun kami tak tergoyahkan. tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau terus menopang hidup kami. Kami mau berdiri, kami mau berjalan, kami mau berlari, kami bahkan mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Boleh beri tos kanan kirinya, katakan God bless you, happy Sunday. Ya. Kami mau terbang tinggi bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan
janjimu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, amin. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, ku kan aman-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Siap dibawa semakin next level lagi bersama dengan Tuhan, saudara? Amin. Di bulan ini kita belajar tentang pemurnian. Hati kita, hidup kita mau dimurnikan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya pemurnian. Kita mau terus bertekun di dalam masa-masa ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memulihkan hati kita. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Oleh sebab itu kita mau menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan. Hati ini, hidup ini, semuanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang membentuk hati kita. Kau yang memulihkan setiap hati di tempat ini, Tuhan. Kau yang bekerja dengan cara-Mu yang luar biasa. Bentuk setiap hati kami, Tuhan. Proses kami. Firman-Mu mengatakan, aku akan memberikan Engkau hati yang baru. Kami mau tangkap itu, Tuhan. Kami mau itu terjadi dalam hidup kami setiap hari, Tuhan. Kau berikan hati yang baru. Kami mau dibentuk sebagai bejana Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hatiku dengan kasih-Mu.
memenuhi kami Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan
pulihkan setiap kami Tuhan. Ini kami milik-Mu. Oh Yesus, Yesus. Hati kami milik-Mu Tuhan, hidup kami milik-Mu. Kami mau serahkan segalanya Tuhan. Kau yang ambil alih seluruh hidup kami. Hanya Kau Tuhan yang bertahta. Oh Yesus. Oh Yesus Tuhan. Kau hadir di sini. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh jamah, jamah. Kau jamah kami Tuhan. Pulihkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh sungguh Kau besar. Kau besar, Kau besar. Haleluya. Ubahkan hati kami Tuhan. Bentuk setiap hati kami. Berkenan di hadapan-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Biar jemaat saja yang menyanyikan. Mau seperti-Mu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan.
sempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan Satu kali Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk memperhatikan pekerjaan tukang periuk. Yeremia tidak tahu apa yang Tuhan mau katakan lewat pesannya, tetapi dia terus memperhatikan pekerjaan tukang periuk tersebut. Dia perhatikan bagaimana tukang periuk itu mengambil tanah liat. Kemudian tanah itu mulai dibentuk. Kadangkala ada batu-batu kerikil yang menghalangi pembentukan itu. Tetapi sang penjunan itu dengan sabar membentuk bejana tanah liat itu. Diproses. Dan setelah terbentuk, tidak berhenti sampai di situ. Sang penjunan itu mulai membakar bejana yang sudah dibentuknya. Sakit apabila bejana itu, tanah liat itu bisa berkata-kata, maka dia akan teriak, aku nggak tahan. Tetapi ketahui Bapak Ibu, sang penjunan punya maksud dan rencana yang indah. Ketika bejana itu sudah mulai matang dan terbentuk secara sempurna, maka bejana itu memiliki fungsi yang luar biasa. Seperti itulah diri kita di hadapan Tuhan. Hari ini berikan hidup kita, miliki kerelaan untuk dibentuk. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, bentuklah aku. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Ketika bejana itu dibentuk dan rusak, maka bejana yang rusak itu dibentuk kembali. Bejana yang rusak itu tidak dibuang, tetapi dibentuk kembali, dipoles kembali sampai begitu indah. Tidak ada yang terlambat buat Tuhan. Mungkin masa lalu kita kelam. Kita banyak kali menemukan kegagalan. Kita berputus asa. Kita berkata, aku nggak sanggup Tuhan. Aku nggak sanggup. Tetapi ketahuilah, Tuhan adalah masterpiece yang luar biasa. Dengan kuasanya, Dia mampu menjadikan kita menjadi alatnya yang mulia. Hari ini berapapun proses yang kita hadapi, seberat apapun, itu menjadi bagian dari pembentukan Tuhan. Supaya kita menjadi bejana yang dipersiapkan Allah untuk menjadi pekerjaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Engkau tahu keterbatasan kami Tuhan, Engkau tahu keterbatasan kami. Kami tidak mampu menghadapi segalanya dengan kekuatan kami. Tetapi satu firman yang kami pegang pagi hari ini, segala perkara dapat ku tangguh. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Yes. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Ketika kekuatanmu habis, Segala segala perkara dapat ditanggung. dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau yang akan memberikan kami kemampuan menghadapi setiap pergumulan hidup kami, Tuhan. Kekuatan kami memang terbatas, tetapi roh yang ada di dalam diri kami adalah roh yang tidak terbatas. Kuasanya lebih besar dari segala kuasa manapun, Tuhan. Bahkan lebih besar dari setiap pergumulan kami, Tuhan. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Engkau memberkati setiap kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Kami siap diberkati Tuhan, kami siap untuk dibentuk. Terpujilah Bapa, pengurapan Tuhan turun buat kami semuanya. Kami semuanya diberikan hati yang baru, hati yang rela dibentuk, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, hati yang benar-benar tersedia untuk Tuhan. Berbicara Roh Kudus, teguhkan firman-Mu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim RPC. Luar biasa kami rasakan Tuhan bekerja pagi hari ini melawat setiap kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Bersama kita baca 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, kuat bersama Tuhan. Ayat ini begitu terkenal, Bapak Ibu. Bahkan menjadi ayat emas bagi banyak orang Kristen, termasuk saya. Ya, saking terkenalnya ayat ini sampai satu kali saya pernah membacanya di belakang kaca angkot. Ya, Filipi 4 ayat 13. Begitu tahu ayat ini, saya langsung bisa berkata, saya langsung tahu, oh ayat ini berbunyi tentang kekuatan dari Tuhan. Ya, begitu favoritnya ayat ini saudaraku, sampai-sampai 20 tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu, ayat ini pernah ditulis di jubah seorang petinju kelas berat. Siapa namanya? Holyfield, Evander Holyfield, saat menghadapi siapa? Mike Tyson. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, ini luar biasa saudaraku. Nah, sebetulnya ayat ini tidak berbicara menurut konteksnya ya. Kalau kita pelajari ayat ini dengan rangkaian ayat sebelumnya, itu ayat ini tidak berbicara tentang pencapaian, kesuksesan. Ya.
banyak orang salah menginterpretasikan ayat ini. Seakan-akan berdasarkan ayat ini, maka semua cita-cita kita, semua harapan kita, semua yang kita inginkan itu bisa tercapai manakala kita bersama dengan Kristus. Tetapi Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa ayat ini sebetulnya mengandung pesan yang sangat kuat. Pesannya apa? Pesannya adalah Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan memberikan kekuatan ketika kita menghadapi berbagai macam situasi dalam persoalan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Surat Filipi ini ditulis bukan ketika Rasul Paulus berada di dalam zona nyaman, tidak saudara. Justru surat Filipi ini ditulis ketika Paulus berada di penjara. Tangannya dibelenggu, kakinya dirantai. Tidak, masa depannya belum tentu, apakah dia harus dihukum mati ataukah dibebaskan. Ya, tetapi di saat situasi yang sulit itu, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, hari-hari ini apapun persoalan yang kita hadapi, percaya, berjalan dengan Kristus, kita akan dimampukan. Amin. Berjalan dengan Kristus, kita akan dikuatkan. Setiap orang pasti pernah mengalami titik terendah di dalam hidupnya. Ya, entah ketika dia menghadapi persoalan rumah tangga, dia sedang memperjuangkan supaya rumah tangganya itu utuh. Dia berjuang begitu keras. Entah ketika dia menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, dia berjuang dengan sakit penyakitnya. Entah ketika dia menghadapi situasi ekonomi yang sedang down, ya, membuatnya gelisah, membuatnya khawatir, takut. Di titik terendah itulah biasanya kita baru sadar bahwa ternyata kekuatanku sangat terbatas. Tetapi ada kabar baik dari ayat ini. Ketika kekuatanmu terbatas, ketika kekuatanmu mulai hilang, ketika engkau mulai tidak berdaya, Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ayat ini berlaku juga buat kita. Amin. Ketika kita tanamkan ayat ini, kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan kuatkan saudara dan saya. Saudara, saya pernah mengalami titik terendah di dalam hidup saya, di mana saya tidak sanggup lagi, bahkan untuk doa pagi pun saya tidak sanggup untuk berkata-kata. Sementara orang lain memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya hanya hening, saya hanya terdiam, saya hanya bisa meneteskan air mata, dan itu berkelanjutan, bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, enggak. Bahkan sampai seminggu saya ada di titik terendah saya. Saya merasakan ditinggalkan banyak orang. Saya ditinggalkan, saya dibiarkan menghadapi masalah itu sendiri. Padahal sebetulnya itu bukan masalah saya secara pribadi. Ya. Tetapi tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menopang. Bahkan iblis mulai mengintimidasi. Nuh, ya, gara-gara kamu, tuh gara-gara kamu. Ya. Saudara, saya berada di titik terendah yang tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi saat saya mulai berdamai dengan diri saya, ketika saya membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri saya, di saat itulah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja melawat, Tuhan bekerja memberikan damai sejahtera, Tuhan bekerja memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya bisa bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita mau belajar bersama, kuat bersama dengan Tuhan. Ya. Apa yang kita dapatkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kekuatan apa yang didapatkan ketika
kita bersama dengan Tuhan. Next. Next, ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kekuatan yang kita dapatkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita menghadapi segala perkara. Karena itu ayat 13 tadi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, kekuatan yang kita terima dari Tuhan memampukan kita menghadapi segala perkara. Bapak Ibu, jangan dipikir bahwa kalau kita sudah menjadi orang Kristen, maka kita akan bebas dari masalah. Tidak, saudara. Ya, justru seperti bejana tadi. Ya, karena Tuhan punya goal, Tuhan punya rancangan untuk membentuk kita menjadi alatnya yang mulia. Maka kadang kita harus melewati masa-masa pemurnian itu. Nah, kata Yunani yang dipakai oleh Paulus, ya, dalam frasa memberi kekuatan kepadaku, itu memakai kata endunamo, ya, yang berarti dikuatkan dari dalam oleh kuasa yang lebih besar. Dikuatkan dari dalam oleh kuasa yang lebih besar. Jadi kekuatan yang didapatkan oleh Paulus itu bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Kita tahu bersama bahwa seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Paulus menulis ayat ini, surat Filipi, ketika dia berada di dalam penjara. Ya, mana mungkin ada orang yang dibelenggu, mana mungkin ada orang yang berada di dalam tekanan bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, tetapi itu bukti, ya, itu bukti bahwa Paulus memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala perkara, segala masalah di dalam hidupnya. Saudara, sama seperti speaker ini, ya. Kenapa speaker ini bisa mengeluarkan suara yang begitu keras dibandingkan dengan suara aslinya? Ya. Kenapa, saudara? Karena di dalam speaker ini ada energi, ya, ada energi yang mengalir di dalamnya, yang bekerja di dalamnya, sehingga dia bisa mengeluarkan suara yang begitu keras, lebih dari suara aslinya. Coba kalau speaker ini tidak terkonek dengan strum, dengan aliran listrik, dia tidak akan bisa berfungsi, ya. Tetapi karena dia connect dengan aliran listrik itu, ada energi yang mengalir ke dalam, maka dia bisa menyalurkan suara yang begitu keras dibandingkan dengan suara aslinya. Ya, seperti itulah kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Kadangkala kita lihat masalah persoalan yang ada di depan itu sudah cukup ngeri, ya. Apalagi hari-hari ini kita mengikuti bersama bagaimana dunia sedang berkecamuk. Benar, ya, peperangan ada di mana-mana. Imbasnya bahkan sampai ke perekonomian negara. Ya, kita jauh dari sana, kita berada di negara yang damai, tenang, tetapi efeknya bisa berimbas sampai ke sini. Ya. Kadang saya berpikir gini, saya bilang sama istri saya, wah, ini perlu diwaspadai. Apalagi ada wacana dari pemerintah penghematan BBM. Ya, penghematan BBM akan diberlakukan work from home. Ya, bekerja di rumah. Waduh. Kami Bapak Ibu, jujur, yang sedang bekerja di kantin sekolah, mulai berpikir, kalau seandainya itu dilaksanakan, bekerja di rumah,
otomatis sekolah libur. Gimana terusan? Ya, mulai berpikir otaknya, saudaraku. Timbul kecemasan. Ya. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan menjamin. Tuhan yang akan menjamin. Saudara, kita bisa bayangkan begini. Ada dua orang yang sama-sama menghadapi sebuah problem. Ya, ada dua orang yang sama-sama menghadapi sebuah problem. Kehilangan pekerjaan. Sementara mereka memiliki keluarga, anak istri yang harus dihidupi di rumah. Ya, menghadapi situasi seperti itu, orang pertama ini berkata begini, gawat, mati aku. Ya, mati aku nggak sanggup. Ya, sementara orang yang kedua berkata begini, menghadapi situasi yang sama, iya, ini memang berat, tetapi aku percaya Tuhan pasti menyanggupkan. Nah, saudara, dari dua orang ini, beberapa bulan kemudian, kisah mereka berbeda. Orang yang pertama yang berkata, gawat, mati aku nggak sanggup. Orang itu beberapa bulan kemudian menemukan kekecewaan. Ya, menemukan kekecewaan, putus asa, persoalan yang tidak terselesaikan. Tetapi sementara orang yang kedua ini yang berkata, ya, memang persoalanku berat, tetapi aku percaya Tuhan pasti memampukan. Kisah dari orang ini berbeda dengan kisah dari orang pertama. Pada akhirnya dia akan menemukan jalan keluarnya. Nah, Bapak Ibu, dari dua kisah ini, ya, dari dua kisah ini, kenapa kisah mereka itu berbeda pada akhirnya? Bukan dari uang mereka, bukan dari koneksi mereka, ya, tetapi letaknya adalah pada pengharapan mereka. Amin. Pada pengharapan mereka. Yang pertama ini dia pesimis, dia tidak punya pengharapan, dia mengandalkan diri sendiri, melihat masalah itu begitu besar sehingga dia terpuruk dan semakin terpuruk. Tetapi orang yang kedua ini, walaupun dia realitas berkata, memang ada masalah, tetapi aku tahu Tuhan yang akan memampukan. Dia keluar menjadi pemenang karena dia masih punya harapan kepada Tuhan. Nah, seperti itulah Paulus menuliskan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, kita tidak bisa mengubah realita. Kita tidak bisa mengubah kenyataan persoalan yang harus dihadapi. Tetapi Tuhan mampu untuk memberikan kekuatan, pertolongannya, hikmatnya kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Yakin, percaya, seberapapun beratnya masalah yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan kemampuan, kesanggupan buat kita semuanya. Ya, saya mengalami berkali-kali, pernah saya saksikan di sini, ketika saya kepepet pet, ke pojok-jok, ke bentuk-tuk, jelungup istilahnya, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, ya, rencana yang sudah ada ternyata gagal, ya. Ketika itulah, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan bekerja, ya. Ketika kekuatan kita mulai melemah, izinkan kekuatan Kristus bekerja dalam hidup kita. Dia yang akan memberikan pertolongan, sehingga kita dimampukan menghadapi segala masalah yang terjadi. Ya. Nah, berikutnya yang kedua, Bapak Ibu,
Kekuatan apa yang kita dapatkan kalau kita berjalan bersama dengan Kristus? Kalau yang pertama tadi, kekuatan yang memampukan kita menghadapi segala perkara. Dan yang kedua adalah kekuatan yang memampukan kita memiliki rasa cukup. Nah, rasa cukup ini penting Bapak Ibu. Ya. Rasa cukup dari bahasa aslinya itu diterjemahkan sebagai puas. Ya. Puas yang tidak terpengaruh dari luar. Ya, kepuasan yang tidak datang dari luar, tetapi kepuasan yang datang dari dalam. Sebagaimana yang Paulus katakan di ayat 13 tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya kepuasan itu tercipta, terlahir dari dalam, dari Kristus sendiri. Nah, ini ayat ini saya mengutip 2 ayat, nanti kita perbandingkan ya Bapak Ibu ya. Ini ada guru saya, teolog, Ibu Dr. Krishna, izin Ibu nanti bisa berikan pemahaman ke saya. Selesai dari khotbah ini saya sangat senang sekali kalau ada koreksi atau ada masukan yang lebih dalam lagi. Nah, kita perhatikan yang sebelah kanan dulu Bapak Ibu ya. Ini ayat ini adalah ayat sebelum ayat 13 tadi. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, makanya poin kedua ini kekuatan yang memampukan kita memiliki rasa cukup. Latar belakang ayat 13 tadi, ayat 11 dan 12 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, saudara, saya mencoba untuk meneliti ya, apa makna dari kata sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, perhatikan Bapak Ibu, sebab aku telah belajar. Ini menunjukkan proses yang berkelanjutan. Belajar itu menunjukkan proses yang berkelanjutan, tidak terjadi secara instan. Kalau kita mau lulus SD, butuh waktu berapa tahun? 6 tahun, itu kalau nggak tinggal kelas. Ya, butuh untuk lulus SMP, SMA butuh waktu berapa tahun? Masing-masing 3 tahun. Belum kalau kuliah, ya S1, S2 sampai doktor seperti ibu kita. Ya, itu bahkan bisa sampai separuh umur kita mungkin. Proses itu terus kita jalani. Bahkan setelah lulus pun, yang namanya belajar itu tidak pernah henti. Ya, jadi sebab aku telah belajar itu kita bisa dapatkan maknanya bahwa dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesabaran yang terus menerus, dibutuhkan keuletan, tahan banting walaupun menghadapi ini loh persoalan-persoalan tadi. Segala perkara, yang dimaksud dengan segala perkara itu adalah ayat yang ke-12 ini. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini yang dimaksud segala perkara. Dan kenapa Paulus ini bisa menghadapi semuanya itu ketika berada di dalam kekurangan sekalipun, ketika berada di dalam masalah yang berat sekalipun, kenapa dia tetap bisa tenang? Karena dia belajar menghadapi semuanya dengan sabar, dengan tekun. Ya. Kemudian frasa mencukupkan diri dalam segala
Ini menarik sekali buat saya, Bapak Ibu. Mencukupkan diri. Ini berbicara tentang situasi jiwa, situasi hati yang tidak terpengaruh dengan keadaan luar. Sebab sukacita yang Paulus dapatkan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan luar. Buktinya apa? Ketika dia lapar, dia dapat menanggungnya. Ketika dia berada di dalam fase kekurangan, dia dapat menanggungnya. Ya, bahkan ketika dia kenyang pun, dia nggak sampai kerakusan, istilahnya ya. Sampai ketika dia dalam kenyamanan pun tidak membuatnya dia sombong. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia, karena dia telah belajar mencukupkan diri. Jadi makna mencukupkan diri ini adalah bagi Paulus situasi hati. Situasi hati yang tidak dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan. Sebab Kristus yang menjadi sumber rasa cukupnya. Kristus menjadi sumber rasa kepuasan hidupnya. Nah, saudara, waktu saya membaca ayat ini, saya teringat dengan doa dari Agur bin Yake. Ya. Doa Agur di Amsal 30 ayat 89 itu dikatakan begini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ini doa yang nyeleneh ya. Biasanya orang-orang itu sukanya, Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah, minta kekayaan. Tetapi Agur ini berkata, jangan berikan kepadaku kekayaan, tapi dia juga tidak mau miskin. Ya, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, itu kata Agur. Ini alasannya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal engkau dan berkata siapa Tuhan itu. Nah, orang yang kaya itu kadangkala lupa diri, ya kan? Sukses, diberkati, kuat, gagah, semuanya berhasil, lupa diri. Siapa Tuhan itu? Ini kan semuanya berkat kerja kerasku, ya. Atau kalau aku miskin, kemudian aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, saya tertarik pada bagian ini. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Apa maksud makna dari ayat ini, saudaraku? Ketika Agur ini berkata, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, ya, karena dia mengerti, Bapak Ibu, mengerti tentang bahayanya dua keadaan ekstrim, kelimpahan dan kekurangan, kelaparan dan rasa kenyang. Dia mengerti bahayanya dua keadaan ekstrim itu apabila tidak disertai dengan rasa cukup. Ya. Sebab itu di dalam ayat 9 dia katakan, kalau aku kenyang, aku bisa menyangkal engkau. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Kalau aku miskin, jangan-jangan aku bisa mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, karena itu permohonan Agur ini sangat luar biasa. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Seolah-olah ya Agur ini berkata begini, Tuhan, wis toh, aku ini bersyukur dengan bagian yang Tuhan tetapkan buat aku. Kalau kapasitasku segini, Tuhan berkati aku segini, puji Tuhan, rimo ing pandum, itu orang Jawa bilang. Ya. Dan melalui doa ini, Agur ini mengerti bahwa apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidupnya itu yang terbaik buat dia. Ya. Nah, ini
rasa cukup. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Ya, kadangkala kita jauh dari rasa kata cukup, benar ya? Jauh banget dari rasa cukup. Sudah punya apa? TV tabung, pinginnya TV LED. Sudah punya TV LED, mungkin 24 in, wah, pinginnya begitu masuk mall, home theater, wih, jedak. Ya, mulai berburu, saudara. Apalagi kalau ada promo gitu ya, sale day 50 plus 20%, wih, ya, langsung, saudaraku. Kita kadangkala jauh dari rasa cukup. Nah, next. Apa persamaan rasa cukup versi Paulus dan Agur? Nah, kita akan sama-sama belajar dari ini, saudara. Persamaan rasa cukup dari versi Paulus dan Agur, keduanya sama-sama menyadari bahwa ada bahaya dari dua keadaan ekstrim tersebut. Ya toh, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena itu, kalau tidak menjaga hati dan disertai rasa cukup, maka kedua keadaan tersebut bisa membuat manusia jauh dari Tuhan. Kenapa orang, kalau kita perhatikan, pernah ada yang tahu, pernah ada yang lihat tentang acara kriminal, ya, Bang Napi, gitu ya. Kalau kedapatan orang mencuri kemudian ditangkap, motifnya dikorek, ditanya, apa motifmu sampai mencuri? Ya karena kebutuhan, Pak, karena ekonomi, Pak, karena perut kami lapar, Pak, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, itu menjadi alasan klasik ketika orang berbuat jahat. Lalu kenapa masih ada korupsi? Padahal yang melakukannya itu orang-orang yang terpandang, orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar, orang-orang yang punya jabatan. Tapi justru mereka berurusan dengan hukum. Kenapa? Tidak ada rasa cukup. Nah, ini yang dimaksud sama-sama menyadari bahayanya dua keadaan ekstrim tersebut apabila tidak disertai rasa cukup. Kita perlu menjaga hati. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan berkata, kita tidak hanya disertai ketika menghadapi masalah. Kita tidak hanya disertai ketika menghadapi berbagai macam situasi. Tetapi kita juga dimampukan untuk memiliki rasa cukup. Kenapa rasa cukup itu begitu penting, Bapak Ibu? Karena dengan rasa cukup itu, maka kita bisa beribadah dengan luar biasa, dengan baik. Amin. Firman Tuhan katakan, kalau ibadahmu disertai dengan rasa cukup, maka kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Seperti pagi hari ini, saya percaya ada rasa puas, ada rasa cukup. Ya. Karena kepuasan yang sejati itu hanya kita dapatkan melalui hadirat Tuhan. Ya. Nah, persamaan yang kedua, rasa cukup menurut Paulus dan Agur ini sama-sama tidak tergantung pada keadaan, tetapi kepada Tuhan. Paulus tetap kuat ketika menghadapi kekurangan. Dan dia juga tetap kuat menghadapi kelimpahan. Demikian juga dengan Agur. Dia tetap bersuka cita dengan bagian yang dia terima. Walaupun itu tidak lebih banyak dari tetangganya mungkin. Ya, tetapi Agur ini tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Hal ini keduanya mengajarkan tentang bahwa keadaan itu tidak boleh mempengaruhi
suasana hati kita. Ya, keadaan itu, ya. Ketika rekening kita 0, sama seperti saya hari ini. Ya, rekeningnya 0. Tapi itu tidak mempengaruhi sukacita. Karena kepuasan sejati itu ketika kita dekat kepada Tuhan. Ketika kita berhubungan karib, menyembah, tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan dimampukan memiliki rasa cukup, rasa puas mengalir dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Beberapa hari ini dan sering kami lakukan, saudaraku, berdua dengan istri, ya. Kami beberapa hari, hampir 3 hari berturut-turut datang ke mall, makan di mall Bapak Ibu, nggak sombong. Makan di mall. Tapi bukan makan di kedainya, bukan saudaraku ya, bukan kemudian masuk di salah satu tenan yang ada di sana, enggak. Kami ini istilahnya orang kampung itu bontot gitu. Ya, saya bilang sama istri, ada nasi enggak? Ada. Ada lauk enggak? Ada. Puji Tuhan. Yuk kita cari suasana yang berbeda. Cari tempat dingin, ya, kita nikmati berdua. Ada kepuasan Bapak Ibu, walaupun enggak harus makan di McD, walaupun enggak harus makan di mie apa? Istana mie dan sebagainya. Ya. Kadangkala saudaraku, kita bungkus dengan tin wol atau kita bungkus dengan bowel itu ya, paper ya. Kita nikmati bawa air minum mineral dari rumah. Wah, puji Tuhan. Itu bisa berjam-jam. Yang mahal itu bayar parkirnya, saudaraku. Ya. Tapi kami menemukan kepuasan. Ya, sederhana. Tapi kami menemukan kepuasan. Ya. Kadangkala mainnya agak jauh sedikit. Kemana? Ke Pantai Marina. Ya. Wah, sambil menghadap laut, menikmati angin yang sepoi-sepoi itu ya, sambil makan. Waduh, enak tenan. Ya, enak. Lawone sambal tempe, itu kesukaan saya Bapak Ibu ya. Itu kesukaan saya. Ya. Nah, kepuasan itu tidak bergantung pada keadaan. Tetapi kepuasan sejati itu bergantung dari dalam. Karena itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan menyanggupkan kita memiliki rasa cukup, rasa puas. Karena sumbernya kita sudah peroleh dari Kristus. Nah, persamaan yang ketiga dari rasa cukup versi Paulus dan Agur adalah sama-sama menekankan kecukupan, bukan pada kelimpahan. Ingat, Agur berdoanya bagaimana? Jangan berikan aku kekayaan dan kemiskinan, tetapi berikanlah kepadaku makanan yang menjadi bagianku. Dia tidak menekankan tentang kelimpahan, dia menekankan tentang kecukupan. Keduanya menolak mentalitas serakah atau tidak pernah puas. Apa yang membuat kita gagal menghadapi proses? Karena kita tidak pernah puas. Sama seperti lubang yang cukup dalam, ya, lubang yang cukup dalam. Kita berusaha untuk menimbun lubang itu dengan pasir, 1 genggam, 2 genggam, 3 genggam, 4 genggam. Bisa tertutup, saudara? Tidak akan pernah. Seperti itulah jiwa manusia. Allah mendesain manusia itu di dalam hatinya, di dalam jiwanya itu seperti ada lubang.
Lubang itu hanya bisa dipenuhi dengan kuasa Allah, dengan hadirat Allah yang memenuhkan dengan sukacitanya, dengan kepuasannya. Tapi kita berusaha untuk memenuhkan dengan hal-hal duniawi. Tidak akan pernah puas, tidak akan pernah cukup. Kalau kita tahu bahwa lubang dalam jiwa kita hanya dapat diisi oleh kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, maka kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berkata, penuhkan hadirat Tuhan. Ya. Makasih. Nah, dua hal ini Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan, kita akan dikuatkan. Hari ini tidak seberapa penting berapa beratnya kondisi yang saudara hadapi, pergumulan yang saudara hadapi. Datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Kekuatan apa? Kekuatan dalam menghadapi segala perkara. Dan yang kedua, kekuatan untuk memiliki rasa cukup. Kekuatan yang memberikan rasa sukacita, damai sejahtera saat menghadapi berbagai persoalan. Next, kita sampai kepada kesimpulan, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita. Ya, kadang-kala Tuhan mengizinkan. Tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan untuk menghadapi keadaan itu. Kuncinya terletak pada seberapa kuat kita melekat kepada Tuhan. Hari ini kalau kita merindukan pertolongan Tuhan, kita merindukan kekuatan Tuhan, hampiri Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, Paulus kuat bukan karena kehebatannya, tetapi dia kuat karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Haleluya. Perkara yang sama itu boleh terjadi dalam hidup kita. Biarlah hari ini kuasa Tuhan boleh bekerja mengalir dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita akan bangkit berdiri bersama. Kami undang tim RPC untuk membantu kita menikmati kuasa Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Saat kekuatan kita mulai habis, saat kita berada di dalam ujung jalan yang membuat kita seakan-akan terpojok dan kita tidak mampu berbuat apa-apa, percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Sehingga kita bisa sama seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kemampuanmu, tetapi andalkan Tuhan yang mampu melakukan semuanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
katakan kepada dirimu, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus Amin. penolong dan sahabat. Yes. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan mengerti keadaan kita. Mungkin ketika kita menghadapi persoalan ini, kita menyimpannya di dalam hati. Tidak ada seorang pun yang tahu pergumulan kita. Tetapi kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Matius 11 berkata, "Datanglah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jangan berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Jangan berpura-pura seakan-akan engkau mampu di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti keterbatasan kita. Tuhan mengerti kelemahan kita. Dan hari ini Tuhan mengundang kita. Mari datang kepadaku setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Itu yang Paulus tangkap. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dia mengerti keterbatasan kekuatannya. Dia mengerti bahwa Tuhan punya kuasa kedaulatan yang luar biasa sempurna. Itu sebabnya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Oh Yesus, lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kekuatan-Mu Tuhan. Oh Yesus, sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Haleluya. 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 Engkau yang memenuhkan hati kami dengan kepuasan, dengan kecukupan. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kuat ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami juga bisa berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Kami aminkan
firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Who is rock? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock adalah orang yang percaya pada adanya komunitas yang sehat yang mendukung seseorang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mari bergabung dengan komunitas yang ada di gereja supaya kita terus saling membangun dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Banyakkan pukulan lurus dan kombinasi serangan atas, serangan bawah, tambah speed, tambah power. Yang lain juga seperti itu. Seorang rock adalah orang yang gemar dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar mengenal karakter Kristus. Dan karena itu, mari bergabung dalam Kingdom Talk yang diadakan pada hari Rabu, minggu ketiga setiap bulannya. Amin. Rock merupakan orang yang percaya bahwa doa memberikan dampak. Mari bergabung dalam doa pengerja yang diadakan pada hari Kamis pukul 6:30 malam untuk bersama-sama mendoakan bangsa, negara, kota, dan terlebih lagi gereja kita, GBI Rock. Rock juga merupakan orang yang percaya dalam memberikan dampak positif bagi komunitasnya. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Sebenarnya masih banyak definisi dari seorang rock. Tapi, hal yang disebutkan tadi adalah beberapa contohnya. Jadi, are you rock? Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Oke. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pastor Agus Budiono. Ya, semoga setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema bagi setiap kita. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Agung beserta istri dan anak-anak sekalian. Oke, we are glad you are home. Bila berkenan boleh hadir di ibadah-ibadah berikutnya. Oke. Selain Bapak Agung, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir juga di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Oke. Baik. Oke, terima kasih untuk pelayanannya, dan kami memberi informasi untuk pengumuman tengah minggu. Kegiatan tengah mingguan ini kita masih libur, jadi Komsel ataupun KM, KGC, dan doa pengerja ini masih belum aktif, dan kita akan kembali aktif pada tanggal 31 Maret 2026. Lalu minggu depan tetap ada Kingdom Celebration di tanggal 29 Maret 2026 dengan speaker Ibu Tia Sakuntala di jam 9 pagi setiap minggunya, dan di ibadah yang sama itu ada ibadah anak-anak atau roki, dan juga ada ibadah remaja ataupun roket gitu. Next, kita akan menyambut persiapan Paskah maupun Jumat Agung ya. Di tempat ini setiap jam 9 pagi ibadah Jumat Agungnya itu tanggal 3 April, dan dengan speaker pendeta kita Pastor Roy Cahyadi. Kemudian untuk ibadah Paskahnya Minggu 3 April jam 9 pagi dengan speaker Pastor Yusuf Heri dari GBI Rock Bojonegoro. Next, kami juga berdoa meminta agar Bapak Ibu juga boleh berpartisipasi dalam kegiatan Paskah untuk persiapan, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk boleh memberikan menabur atau berkontribusi, boleh menghubungi Ibu Lia. Persembahan ataupun perpuluhan di tempat kami dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan amplop yang boleh dimasukkan ke dalam kotak yang sebelah kanan maupun sebelah kiri saya.
Dan pemberian persembahan atau perpuluhan yang kedua menggunakan digital atau scan QRIS ya. Jangan lupa kalau memberikan dengan digital boleh diberikan kode unik di belakangnya untuk 1 di persembahan, perpuluhan, angka 3 untuk persembahan biasa umum, angka 5 untuk pembangunan, dan angka 9 untuk Paskah. Mungkin sekian. Mari kita memberi, kita bawa dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, dan tibalah saatnya untuk kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami memberikan persembahan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur dan percaya kami bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita sama-sama akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, bagi yang akan melanjutkan liburan, hati-hati di jalan, nikmati setiap anugerah yang Tuhan beri di dalam kesempatan yang ada. Saya percaya kita akan kembali dipertemukan di minggu depan dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa tentunya. Satu hal yang saya ingat ketika tadi Pak Agus sampaikan berkaitan dengan segala perkara, Tuhan yang akan mampu menanggung semuanya ya. Ada satu kata bijak yang bagus dikatakan di sini, saat lelah jangan menyerah, karena menanti Tuhan akan memberi energi yang baru. Jangan menyerah hanya karena lelah, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang membawamu lebih dekat pada rencana Tuhan yang besar. Dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari-hari ini, ketika kita melibatkan Tuhan, kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, baginya tidak ada yang tidak mungkin. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapak, hamba-Mu berdoa mengucap syukur buat pagi hari ini, kembali Engkau mengingatkan setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya apapun yang kami hadapi, tidak ada yang tidak bisa kami kerjakan ketika kami percaya bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak, menyerahkan Pak Agus bersama dengan keluarga, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan akan nyatakan dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Proteksi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Memberkati akan bangsa kami Indonesia. Tuhan juga berkati para pemimpin yang sudah terpilih. Kiranya roh takut akan Engkau ada dalam hidup setiap mereka. Bahkan Tuhan juga memberkati akan kota kami Semarang. Tuhan juga memberkati untuk seluruh jemaat yang hari ini mungkin akan melanjutkan perjalanan berlibur. Kiranya Tuhan juga proteksi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau luputkan, Kau jauhkan dari segala roh celaka, maut, atau apapun yang bukan dari Tuhan.
Biarlah damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan saja yang boleh ada di dalam setiap aktivitas, setiap kegiatan yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.